Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Abdul Aziz Nartawi dari Prodi Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Papua. NPM saya 05512013. Nah, teman-teman, di sini saya ingin memaparkan karya tulis ilmiah sebagai tugas bahasa Indonesia yang berhubungan dengan bidang keilmuan teknik geologi. Nah, sebelum itu izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mukodas atas ilmu-ilmunya yang telah diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini sebagai tugas ujian akhir semester pertama. Judul karya tulis yang saya tulis adalah Pemanfaatan Kekayaan Geologi Indonesia. Berdasarkan sumber-sumber yang saya cari dari internet, saya menemukan bahwa Indonesia merupakan salah satu wilayah kepulauan yang memiliki kondisi geologi yang unik karena gugusan kepulauannya yang dibentuk oleh tumpukan tektonik besar, teman-teman. Kondisi ini tentunya berimplikasi atau berhubungan banyak terhadap kehidupan masyarakat yang berlangsung di atasnya, teman-teman. Baik segi positif maupun negatif. Segi positif, Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Dan segi negatifnya yaitu potensi bencana yang sangat besar, teman-teman, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, longsor, dan tsunami. Nah, bencana-bencana tersebut erat hubungannya dengan ilmu geologi, teman-teman. Kekayaan geologi yang dimiliki Indonesia sangat beragam, mulai dari bahan galian radioaktif, bahan galian logam, bahan galian non-logam, dan bahan galian batuan serta batu bara. Terdapat beberapa jenis sumber daya geologi berupa mineral, logam, dan yang menjadi komoditas andalan Indonesia diantaranya besi, emas primer, tembaga, nikel, bauksit, dan perak. Nah, oleh karena itu, terdapat banyak sekali tambang yang ada di Indonesia. Baik itu yang dikelola oleh pemerintah maupun oleh pihak yang tidak bertanggung jawab atau bisa kita sebut dengan tambang ilegal, teman-teman. Seringkali kegiatan pertambangan ini mengeksploitasi kekayaan geologi yang ada di Indonesia, teman-teman, hingga menyebabkan kerugian sangat besar. Nah, keberadaan sumber daya geologi yang melimpah dapat digunakan menjadi salah satu penunjang kemajuan dan serta ketahanan suatu negara, teman-teman. Di sisi lain, mengingat sumber daya geologi yang kita miliki ini saat ini dapat habis suatu saat jika tidak dikelola dengan baik. Nah, maka peran aktif kita sebagai putra-putri bangsa harus turut serta menjaga alam dan sumber daya kita, serta berusaha menemukan sumber daya non-konvensional untuk keberlangsungan kehidupan bangsa Indonesia di masa yang akan datang, teman-teman. Seperti yang tadi saya sudah sebutkan, banyak tambang yang ada di Indonesia yang dikelola oleh pemerintah maupun tambang-tambang ilegal, ya, teman-teman, ya. Nah, seringkali pengelolaan tersebut dilakukan dengan cara mengeksploitasi atau menggeruk habis seluruh kekayaan geologi yang ada hingga tak bersisa, teman-teman. Nah, di sini saya mencoba memberikan atau merekomendasikan itu cara atau metode lain pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya geologi dengan cara yaitu menjadikannya sebagai objek geowisata, teman-teman. Nah, geowisata sendiri berasal dari kata bahasa Inggris yaitu geotourism, ya, yang merupakan gabungan dari dua kata yaitu geo yang bermakna bentuk geografis, geomorfologi, dan juga sumber daya alam yang lainnya, dan tourism atau pariwisata yang bermakna kunjungan di kawasan untuk apresiasi dan pendidikan. Nah, teman-teman, geowisata merupakan bentuk kegiatan pariwisata minat khusus yang fokus utamanya pada kenampakan geologis permukaan bumi maupun yang terkandung di dalamnya dalam rangka mendorong pemahaman akan lingkungan hidup, alam, dan budaya, ya, teman-teman. Selain itu juga sebagai bentuk apresiasi dan upaya konservasi terhadap sumber daya yang kita miliki. Nah, jelas lebih baik, ya. Jadi kita sebagai calon geologis, ya, teman-teman, kita tidak harus selamanya bekerja di tambang gitu, tapi ya itu memang terserah minat teman-teman. Cuman saya hanya memberikan gitu opsi lain jika teman-teman ingin istilahnya ingin berbeda lah gitu, mencoba hal yang berbeda dari yang lain gitu. Teman-teman, potensi geowisata Indonesia sangatlah besar, ya. Kondisi alam Indonesia yang sangat khas untuk dimanfaatkan dan dikembangkan menjadi geowisata. Ahli geologi teknik ITB yaitu Bapak Imam Sadisun mengatakan bahwa Indonesia mempunyai potensi geowisata atau bahkan geopark yang sangat besar, teman-teman.
Saat ini Indonesia mempunyai 14 geopark nasional dan 5 geopark internasional yang termasuk dalam daftar UNESCO Global Geopark dan merupakan prestasi yang sangat luar biasa teman-teman ya. Hebat sekali bukan? Nah, potensi atau fenomena geologi yang dapat dijadikan daya tarik wisatawan meliputi struktur geologi, stratigrafi, topografi, termasuk juga batuan, fosil, dan material yang terkandung di dalamnya. Aktivitas geowisata yang dapat dikembangkan meliputi pembelajaran geologi, kegiatan yang mampu memberikan pengetahuan bagi wisatawan atau masyarakat berkunjung, kegiatan penghargaan atau apresiasi dalam pelestarian atau konservasi alam, serta dapat menjadi petualangan lintas alam ya teman-teman. Bagi teman-teman yang hobi mungkin naik gunung atau adventure ya, berpetualang, bisa teman-teman bisa mungkin di Bandung ada ini objek geowisata, teman-teman bisa kunjungi di sana nanti. Teman-teman, pada zaman dulu ahli geologi lebih banyak diperlukan ya untuk mengeksplorasi minyak bumi dan gas. Nah, kini aplikasi keilmuan geologi telah berkembang pesat teman-teman. Ia akan memperjuangkan agar asosiasi geologi bisa berdaya saing tanpa harus mengkeruk habis kekayaan yang ada teman-teman. Nah, begitu kan. Jadi tidak harus selalu tentang tambang, minyak, gas ya teman-teman. Masih ada opsi lain untuk para ahli geologi ya teman-teman. Nah, melalui pengelolaan dan memanfaatkan kekayaan geologi dengan dijadikan sebagai destinasi wisata, kita dapat mengurangi kerusakan alam yang disebabkan oleh penggalian tambang teman-teman. Kita juga bisa memanfaatkan sisa-sisa galian tambang yang sudah tidak terpakai menjadi objek geowisata yang menghasilkan keuntungan. Geowisata mencoba dihadirkan sebagai sebuah solusi bagaimana memanfaatkan kekayaan geologi beserta dinamikanya untuk kegiatan wisata dan ekonomi yang berwawasan lingkungan. Geowisata menjadi salah satu alat yang paling kuat untuk melindungi lingkungan teman-teman. Kenapa? Karena geowisata itu seperti yang tadi sudah disebutkan, dia malah menjaga alam gitu teman, menjadi konservasi alam gitu kan. Geowisata merupakan alternatif solusi peningkatan lapangan pekerjaan untuk masyarakat lokal dan pengembangan pembangunan infrastruktur di sekitar destinasi wisata. Nah, jadi dijadikannya objek geowisata ini dapat menjadikan lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar teman-teman. Bagaimana contohnya ya, seperti mungkin masyarakat sekitar bisa berjualan di sekitar objek wisata tersebut, mungkin bisa menjadi ada ini pendidikan khususnya untuk menjadi seorang mungkin guide tour bisa disebut ya, ada teman-teman. Dan juga pembangunan infrastruktur di sekitar destinasi geowisata. Paradigma dalam pengelolaan geowisata adalah bagaimana pengelolaan pariwisata mampu mengoptimalkan potensi alam Indonesia khususnya dalam bidang kegeologian teman-teman, menjadi bernilai tambah bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal, sekaligus mampu menekan seminimal mungkin potensi kerusakan alam. Oleh karena itu, saya selain untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dari Bapak Mukodas MPD, artikel ini juga mencoba merekomendasikan model pengelolaan geowisata teman-teman. Pengelolaan geowisata berada dalam 5 fokus utama. Yang pertama yaitu merumuskan potensi alam yang dapat digunakan untuk menjadi kegiatan geowisata. Ini bisa memakai kawasan yang berstatus geopark teman-teman. Kedua, merumuskan kriteria destinasi geowisata. Lalu manajemen geowisata, merumuskan aktivitas dalam kegiatan geowisata, dan yang terakhir mengenai indikator keberhasilan output dari geowisata. Itulah fokus utama pengembangan geowisata teman-teman. Nah, saya berharap artikel ini dapat membantu dalam pengelolaan atau pemanfaatan serta pengembangan kekayaan geologi Indonesia tanpa harus mengeksploitasi sumber daya yang ada, namun dengan eksplorasi kekayaan alam khususnya dalam bidang geologi agar dapat berkembang dan dinikmati oleh generasi mendatang teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah menonton video ini, dan mungkin itu saja cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.